Bu Korin, gak usah repot-repot menyembunyikan kain itu ya. Kamu benar-benar keterlaluan dan tega banget. Kenapa kamu tega jualan sambal pakai campuran bumbu busuk? Ada apa ini? Datang-datang langsung teriak-teriak sembarangan banget ya kalau ngomong. Jaga ya itu mulutnya. Ini cabai di warung saya seger-seger semua. Dibeli langsung dari pasar tadi pagi. Jangan bikin fitnah di siang bolong begini. Nanti warung saya sepi pembeli. Nggak usah bohong lagi. Bu, ini beras pesanan yang tadi Ibu minta udah Rian antar ke dapur. Di depan rame banget pembeli, Bu. Bu Wati sama Bu Haji bahkan udah mengantri dari tadi. Nanyain sambal rampai gelombang kedua kok belum keluar juga dari dapur. Iya, sebentar Yan. Bilang aja ke mereka yang di depan, suruh sabar sedikit. Sambal rampai yang enak itu butuh tenaga ekstra buat nguleknya. Kamu jangan cuma berdiri di situ. Tolong ambilkan minyak goreng baru di rak ya. Sebelah sana, stok di dekat wajan udah mau habis itu. Bu, ini keranjang di bawah kaki Ibu bau apa ya? Kok menyengat banget kayak bau busuk? Waduh, ini kantong plastik isinya cabai sias kemarin ya? Kok banyak yang hancur dan berair begini, Bu? Kenapa nggak langsung dibuang aja ke tempat sampah depan? Kamu ini sok banget deh. Udahlah, nggak usah banyak tanya urusan dapur. Cabai begitu memang sengaja ibu simpen di situ. Nanti sore mau ibu rapiin. Kamu fokus aja tuh ayam goreng di wajan sana. Jangan sampai gosong. Hampir aja ketahuan si Rian. Anak muda mana paham urusan bisnis begini. Zaman sekarang apa-apa serba mahal. Cabai seger harganya lagi mencekik leher. Kalau ibu nggak pakai cara cerdik dicampur begini, modal kita bisa habis duluan sebelum dapat untung Rian. Nah, kalau udah dipotong ujungnya dan diulek jadi satu begini, mana ada yang bakal sadar. Semuanya bakal kelihatan merah merona, wangi, dan pedes nampol. Biarin aja, yang penting pelanggan di depan tetap ketagihan. Uang masuk terus dan keuntungan warung bisa makin melimpah ruah. Silakan diicip ibu-ibu sekalian. Sama Bu Mat juga ya. Ini ayam goreng paling hangat plus sambal rampai ulekan terbaru saya. Khusus buat pelanggan setia. Sambalnya saya kasih porsi agak banyakan hari ini. Wah, ini dia yang tadi saya tunggu-tunggu. Aroma sambal rampai buatan Bu Karin emang gak pernah gagal ya. Dari baunya aja udah bikin air liur mau menetes ini. Betul sekali Bu Wati, saya tadi di rumah sengaja nggak makan siang karena emang niatnya mau makan besar di sini. Pedas sambal buatan Bu Karin ini mantap betul, beda dari warung-warung sebelah, makanya saya rela antri tiap hari. Aduh, Bu Amat udah gak tahan lagi mendengar ibu-ibu ngobrol terus nih. Perut Bu Amat dari tadi udah bunyi keroncongan nih. Bu Karin, Bu Amat langsung sikat ya ayamnya. Pelan-pelan dong Bu Amat. Jangan langsung main sikat aja. Berdoa dulu. Lagian itu sambalnya kelihatan merah banget hari ini. Awas nanti kamu kepedesan terus malah sakit perut. Minumnya disiapin dulu di dekat tangan. Jangan sampai nanti kelabakan nyari air minum. Tenang aja Bu Fitri, level pedas Bu Amat itu sudah tingkat tinggi. Sambal sekeren ini masih kecil buat perut Bu Amat mah. Nah, pintar banget kamu hari ini. Jangan yang tenang aja ya, sahabatku. Nggak usah buru-buru, perjalanan kita siang ini masih akan jauh di depan sana. Nikmati aja dulu daun singkong itu sampai habis, mumpung masih segar-segar dan manis.
Cuaca siang ini memang lumayan teriak banget ya, bikin tenggorokan cepet aus. Tapi untungnya hembusan angin komplek ini masih terasa adem di bawah pohon. Untung juga kamu gak rewel atau mendadak mogok hari ini. Coba kalau kamu tiba-tiba ngambak di tengah jalan, bisa repot saya harus menarik tubuhmu yang besar dan berat ini sendirian sampai ke pos ronda. Bisa-bisa encok semuanya pinggang saya. Makan yang banyak ya, biar nanti tenagamu kuat menemani saya keliling komplek lagi sore-sore. Pokoknya hari ini kita harus santai, menikmati berkat dan indahnya hari ini dengan penuh rasa syukur. Waduh, turun. Saya bilang turun sekarang. Burung, jangan muter-muter terus di pohon mangga ini. Kepala saya udah copot rasanya, pusing 7 keliling. Kita ini lagi patroli keamanan darat, bukan lagi latihan sirkus. Malah makin tinggi terbangnya. Waduh, gawat ini. Oi, burung raksasa, dengarkan perintah saya dong. Saya ini kan petugas keamanan resmi di komplek ini. Masa diperintah buat turun malah kamu bawa naik makin dekat ke langit? Jangan sampai saya borgol ya kedua kaki kamu nanti kalau kita udah berhasil mendarat di sana. Dengar nggak? Fansip, itu burung raksasanya sepertinya mau ikutan patroli keamanan di atas awan bersama malaikat. Bukan di darat lagi. Kagak betul posisinya di atas sana. Waduh, Ustadz, jangan malah tertawakan dan diledek dong. Ini situasi darurat tingkat komplek. Tolong bantu doa yang khusus sekarang juga, Ustadz, supaya burung ajaib ini matanya bisa melihat jalan ke bawah. Saya udah gemeteran ini, kaki saya rasanya udah lemas banget. Astagfirullah, aduh perut saya ini kenapa mendadak rasanya seperti diaduk-aduk dan melilit begini ya, panas banget. Aduh, nggak bisa ditahan lagi ini, bisa gawat kalau saya nggak cepet-cepet. Ini pasti efek sambal rampai tadi, pedasnya bener-bener nggak wajar sampai membuat perut langsung bergejolak seperti ini. Itu Ustadz, kenapa kok habis makan lari gitu? Kayak kesambet aja. Mungkin dia sakit karena habis makan basreng kamu kali, Mbak. Sembarangan ya kalau ngomong. Kalau basreng dan keripik kaca saya bikin sakit, harusnya kamu juga sakit sekarang, Pak. Kamu kan dari tadi makan basreng sama keripik kaca saya. Oh, iya juga ya. Terus tadi Ustadz, kenapa? Kok dia buru-buru gitu? Mana kelihatan nahan sakit? Ya mana saya tahu. Sana kamu tanya aja. Yang jelas itu bukan karena basreng dan keripik kaca saya ya. Enak aja jualan saya yang enak ini. Belinya gampang, tinggal tap gambar di layar. Malah kena fitnah. Dijaga ya mulut kamu itu. Oh, maaf, Mbak. Udah tuh, jangan marah. Sekarang kita lanjut jalan aja. Sekalian susul Ustadz, saya khawatir sama dia. Onto, Ustadz Ben masih di dalam, perutnya masih sakit. Waduh, kayaknya dia beneran sakit perut deh. Tapi kenapa ya? Tadi kalau nggak salah dia habis makan ayam goreng yang dibeli dari Bu Karin. Apa jangan-jangan karena itu ya? Waduh, kepala saya pusing nih kalau disuruh mikir keras. Ustadz Men, kok bapak kenapa bisa kayak gini? Kamu nggak makan sembarangan kan? Saya nggak tahu Fansip, tadi saya cuma makan ayam gorengnya Bu Karin. Itu loh ayam yang pakai sambal. Awalnya saya makan dengan tenang, baru suapan ketiga perut saya langsung sakit. Jangan-jangan Ustadz keracunan. Mending sekarang kita ke rumah sakit deh, saya khawatir. Pegangan yang kencang, Onto. Kamu jaga baik-baik Ustadz Men ya, bawa dia ke rumah sakit dengan selamat.
Aduh, ibu-ibu, tunggu sebentar dong. Saya sebenarnya nggak kuat jalan-jalan cepet gini. Saya rasanya agak perih dan melihat banget ya. Habis makan ayam goreng tadi. Biasanya saya kuat aja makan pedas. Nah, ternyata bukan saya doang yang ngerasa begitu. Sama Bu Fitri, saya juga dari tadi menahan mulus ini. Ngerasa ada yang aneh banget sama rasa sambal rampainya Bu Karin hari ini. Ada rasa sedikit asam-asam kecut gimana gitu. Beda sama yang pedas segar kayak biasanya. Iya betul, saya juga sempat mikir begitu pas suapan terakhir tadi. Bau sambelnya agak aneh kalau dicium pelan-pelan. Apa jangan-jangan cabai yang dipakai Bu Karin ada yang gak beres? Maksud saya, apa mungkin bahannya sudah layu atau ada campuran lain yang bikin kita semua langsung kompak sakit perut begini? Aduh ibu-ibu, jangan banyak ngobrol dulu. Kenapa? Bu Ahmad aja yang katanya punya perut karet aja sekarang rasanya mau menyerah ini. Aduh, ini perut Bu Ahmad rasanya kayak lagi diaduk-aduk pakai mixer. Sakit banget rasanya. Tuh kan, Bu Ahmad yang porsinya paling banyak aja sampai pucat begitu. Kita nggak bisa biarkan ini begitu saja. Kita harus tahu sebenarnya apa yang dimasukkan Bu Karin itu ke dalam sambelnya. Benar, kita nggak boleh asal tuduh dulu. Mendingan besok pagi kita atur rencana buat selidikin dan intip langsung ke warungnya sebelum warung itu buka. Kita cari tahu rahasia di balik sambal rampainya itu. Setuju Bu Haji, tapi sekarang tolong antarkan saya nyari tempat duduk dulu ya. Perut saya udah makin melilit ini. Saya juga sama Bu Fitri, perut saya ini melilitnya kebangetan. Baru kali ini perut saya sesakit ini. Aduh. Ya udah, kita pulang aja ke rumah masing-masing, minum obat dan istirahat. Kalau sampai malam nanti masih sakit, kita ke rumah sakit ya. Urusan Bu Karin nanti aja kalau perut kita udah enakan. Wah, itu cabainya banyak banget, sayang kalau dibuang, mending buat aku aja. Bang, itu cabai yang di pojok sana yang udah layu dan agak membusuk, gak dipajang lagi kan? Sini saya bayar borongan aja semuanya. Tapi harganya dikasih murah banget ya. Jangan disamain sama harga cabai seger yang ada di depan. Loh, Bu Karin yakin mau beli cabai yang itu? Itu kan udah banyak yang busuk dan berair, Bu. Emangnya mau dipakai buat apa? Nanti kalau buat masakan rasanya bisa rusak, Bu. Ah, si abang ini kayak baru tahu cara masak aja. Urusan rasa mah itu urusan saya, gampang diatur. Yang penting abang kasih harga paling murah buat sekantong besar ini. Kan lumayan daripada dibuang percuma jadi sampah. Mending saya duitin. Tuh abang tetap dapat untung kan? Nah, mantep begini nih, dapat sekantong penuh dengan harga murah meriah. Nanti tinggal saya potong sedikit ujungnya yang hancur, terus diulek bareng cabai segar. Dengan cabai begini modal saya aman terkendali dan keuntungan warung saya bakal tetap melimpah ruah setiap hari. Orang-orang di komplek mana ada yang bakal tahu trik pintar saya ini. Yang penting mereka tetap ngerasa pedesnya nampol. Buat apa cabai busuk kayak gitu? Kalau dimasak bisa sakit perut tuh. Ah, bodo amat lah, itu urusan dia. Yang penting aku nggak ikut terlibat kalau nanti ada masalah. Astagfirullahaladzim, coba kalian lihat itu baik-baik. Bener kan dugaan saya kemarin? Teganya Bu Karin jualan sambal pakai campuran cabai busuk yang sudah berair begitu. Ya ampun Bu Haji, itu bahkan cabainya udah dikerubutin lalat kecil itu sebelum dimasuk ke cobek. Ih, pantas aja. Perut saya kemarin rasanya kayak diaduk-aduk sampai perih banget ternyata. Kita semua dikasih makan makanan yang hampir jadi sampah. Wah, ini sih bener-bener keterlaluan banget namanya. Pantesan Bu Ahmad yang biasanya punya perut sekuat besi aja sampai bolak-balik kamar mandi kemarin. Ternyata ini rahasianya, sambal rampai murahnya. Nggak bisa dibiarkan ini Bu Fitri.
Betul itu Bomat, kecurangan macam begini nggak bisa didiamin terus-terusan. Kita semua pelanggan setia yang selalu bayar pakai uang halal, tapi malah dikasih makanan haram kayak begini. Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa seisi komplek ini masuk rumah sakit cuman gara-gara muntaber. Ayo, tunggu apa lagi? Kita langsung masuk lewat pintu depan dan labrak dia sekarang juga. Kita harus punya bukti biar dia nggak bisa mengelak lagi di depan warga. Bu Karin, gak usah repot-repot menyembunyikan kain itu ya. Kamu benar-benar keterlaluan dan tega banget. Kenapa kamu tega jualan sambal pakai campuran bumbu busuk? Ada apa ini? Datang langsung teriak-teriak sembarangan banget ya kalau ngomong. Jaga ya itu mulutnya. Ini cabai di warung saya seger-seger semua. Dibeli langsung dari pasar tadi pagi. Jangan bikin fitnah di siang bolong begini. Nanti warung saya sepi pembeli. Nggak usah bohong lagi Bu Karin. Kami berempat sudah berdiri tuh di teras samping dari tadi dan melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kamu memotong bagian luar cabai busuk yang berlendir itu, terus kamu campur ke cabai kan? Iya kan? Ngaku. Iya, jangan ngelak lagi. Kemarin kami sampai sakit perut berjamaah gara-gara sambal busuk buatan kamu ini. Ngaku aja deh kamu. Udah ketangkap basah begini masih mau menyangkal juga. Ingat, rezeki itu harus dicari dengan cara yang jujur Bu Karin. Kalau jualan dengan cara curang begini, uang yang kamu dapatkan gak bakal berkah, malah bikin penyakit buat orang lain. Halah, nggak usah bawa-bawa berkah di sini ya. Kalian cuma mau merusak nama baik warung saya. Mending keluar aja sekarang. Kita nggak akan pergi. Kamu harus bertanggung jawab dulu. Saya nggak pernah memaksa kalian buat beli di sini. Ini warung saya. Terserah saya mau pakai cara apa aja buat cari keuntungan. Aduh, panas. Tolong, ada apa ini? Tolong. Aduh, perut saya rasanya kayak kebakar. Seluruh kulit saya rasanya kayak melepuh. Kena minyak mendidih, ya ampun. Ya ampun, ibu-ibu, coba lihat itu kulitnya Bu Karin. Kulitnya mendadak berubah warna jadi merah mengkilap begitu ya. Cabai. Bukan cuman kulitnya Bu Fitri, lihat rambutnya menyatu ke atas terus berubah jadi tangkai warna hijau tua begitu, kayak cabai. Tolong, saya kapok. Saya janji nggak bakal curang lagi. Jangan bikin saya begini, ampun. Astagfirullahaladzim, dia berubah jadi cabai raksasa, benar-benar nyata di depan mata kita. Ya Allah, Gusti, ini benar-benar azab tunai yang langsung dibayar kontan. Ini peringatan keras karena dia sudah berbuat curang dan memberi makan orang-orang dengan bahan makanan busuk. Wah, hebat betul. Dadah Topi, pinter banget kamu ya. Anginnya belum jalan, tapi topinya udah tahu jalan duluan dan sampai lebih cepat di atas sana. Nanti tunggu saya menyusul ke atas ya. Aduh, Fansip. Ada aja tinggal konyol kamu ini setiap hari. Selalu bisa membuat suasana tegang menjadi cair. Topinya ditinggal aja dulu, nanti biar diambil pakai galah. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, Fansip. Semoga kejadian yang menimpa Bu Karin ini benar-benar bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua dan seluruh warga komplek. Mengingatkan kita agar selalu jujur, amanah, dan mencari rezeki dengan cara yang halal dan mendapatkan keberkahan di dunia akhirat. Coba dilaksanakan Ustadz. Ayo burung, jalan pelan-pelan di belakang unta. Jangan bikin terbang topi saya yang lain lagi.